Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kimia unsur, membahas golongan coinage metal atau golongan tembaga. Kalau di tabel periodik ada pada golongan 1B. Nah, anggotanya ada tembaga, perak, dan emas. Kemudian ini ada unununium. Ini tidak dibahas ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk deret yang terakhir ini tidak dibahas. Jadi yang dibahas hanya 3 unsur. Nah, ini adalah struktur elektronik dari golongan 1B atau golongan coinage metal. Mulai dari nomor atom, ya, ini unsurnya, kemudian konfigurasi elektron. Untuk tembaga Ar3D10 4S1, perak Kr4D10 5S1, emas Xe4F14 5D10 6S1. Kemudian ini adalah bilangan oksidasinya ya. Nah, seperti yang lainnya, logam transisi memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari 1 macam. Tembaga memiliki 3 macam bilangan oksidasi, +1, +2, dan +3. Perak juga demikian, dan emas ini punya 3, yaitu +1, +3, dan +5. Nah, ini dituliskan berbeda, ya, dimana yang dituliskan tebal ini adalah most important oxidation state, jadi bilangan oksidasi yang penting atau bilangan oksidasi yang stabil. Jadi tembaga itu stabilnya pada Bilox 2+, perak itu 1+, emas itu 3+. Kemudian yang dituliskan normal ini kurang stabil. Kurang stabil. Kemudian yang lebih tidak stabil lagi adalah yang dituliskan di dalam kurung. Oke. Semua unsur ini, logam-logam ini relatif inert. Kemudian termasuk logam yang tahan korosi. Tembaga dan emas ini memiliki warna yang khas. Kalau kebanyakan logam transisi warnanya adalah keperakan. Nah, kalau tembaga dan emas ini warnanya berbeda ya, warnanya khas. Kemudian mereka memiliki resistivitas listrik yang rendah atau hambatan listrik yang rendah, sehingga mereka ini ya, logam-logam ini bagus digunakan sebagai kabel. Nah, kenapa disebut coinage metals? Karena mereka ini biasanya digunakan sebagai uang koin, ya, bahan pembuatan uang koin. Nah, kesamaan dari ketiga logam ini memiliki struktur kristal yang sama, yaitu cubic closed pack. Nah, logam-logam pada golongan coinage metals ini sering ditemukan sebagai free metals atau logam mulia. Logam mulia dan sulit untuk dioksidasi. Nah, peralatan listrik ya, kabel-kabel listrik di rumah tangga itu hampir semuanya terbuat dari tembaga ya, karena tadi memiliki resistivitas listrik yang kecil. Resistivitas listrik yang kecil artinya dia merupakan konduktor listrik yang baik. Kemudian perak dan emas ini digunakan sebagai komponen listrik. Tapi fungsi dari atau kegunaan utama dari emas ini biasanya adalah sebagai penyimpanan untuk tabungan ya, untuk menabung. Jadi emas batangan. Perak juga demikian. Nah, semua ketiga unsur ini ya, kecuali ronsenium ya. Jadi yang ronsenium itu yang unsur deret keempat tadi yang tertulis UUU. Nah, itu di tabel periodik yang lain.
itu ada namanya yaitu ronsenium. Ini kalau ketiga ini telah diketahui sejak zaman prasejarah. Kalau ronsenium ini unsur buatan. Nah, ini adalah kelimpahan dan beberapa sumber mineral dari logam golongan coinage metal. Untuk tembaga ini bisa ditemukan pada biji kalkopirit, kalkosit, malasit, koprit, bornit. Kemudian untuk perak ada pada argentit. Kemudian chloride. Ya. Kemudian untuk emas ini biasanya sebagai butiran ya, ditemukan sebagai butiran logam yang tersebar pada kuarsa atau pasir. Nah, ini adalah beberapa metode ekstraksi logam transisi golongan 1B. Untuk tembaga ini yang paling sering dikenal yaitu adalah metode Froth flotation ya, untuk mengekstraksi, untuk mendapatkan tembaga murninya. Nah, untuk selengkapnya seperti apa metode Froth flotation-nya sudah saya share ya, link ekstraksi tembaga metode Froth flotation yang ada di e-learning. Silakan nanti disimak. Ini adalah skema ekstraksinya. Kemudian untuk perak, ya, perak ini bisa didapatkan sebagai hasil samping, jadi byproduct ini adalah hasil samping dari ekstraksi tembaga, PB atau seng. Ya, ini bisa didapatkan dari anode slime. Ya, anode slime itu semacam limbah tambang, limbah pertambangan. From the anode slime yang dibentuk dari electrolytic refining tembaga atau Z-band. Jadi pemurnian elektrolitik dari tembaga atau seng. Ini mengandung perak. Electrolytic refining ini seperti apa juga sudah saya berikan videonya, ada di e-learning. Kemudian perak ini juga bisa diekstraksi ya dengan seng. Jadi seng ini digunakan untuk mengekstrak perak dengan ekstraksi pelarut. Jadi melalui proses PAX. Kemudian perak dan emas ini juga bisa diekstraksi dengan membuat kompleks sianida, ya, larutan kompleks sianida. Nah, untuk emas ini ya, tadi kan disebutkan kalau kebanyakan dia tersebar pada silika atau pada pasir. Ya, pasir itu kan silika atau kuarsa. Nah, ini bisa dipisahkan dengan cara metode panning. Jadi panning itu seperti apa? Jadi putar di dalam air. Putar-putar di dalam air, nanti emasnya itu akan mengendap. Ya, bisa juga dengan penambahan merkuri. Ya, tapi kalau dengan penambahan merkuri itu termasuk metode konvensional. Ya, ini juga metode konvensional ya, ini panning. Dengan merkuri itu juga termasuk metode konvensional, tapi bahaya ya kalau pakai merkuri. Kemudian ini adalah tembaga ya, warnanya seperti ini, orange kemerahan, kemudian berkilau, lunak, bisa mudah untuk ditempa, dan konduktor panas dan listrik yang baik. Nah, seringkali tembaga ini ditemukan pada bebatuan. Biasanya tembaga ini berkombinasi dengan logam-logam lain pada biji tembaga. Nah, pemisahannya biasanya dengan pemanasan dan penambahan
asam ini untuk memisahkan tembaga dari bijinya. Dan ini juga salah satu mineral sumber tembaga yang namanya adalah azurit. Azurit yang terdapat pada malasit. Ya, ini azurit CO3, CO3 2 kali, OH 2 kali. Nah, tembaga ini termasuk konduktor panas dan listrik yang baik. Kedua setelah perak. Ya. Ternyata masih lebih bagusan perak ya. Ini adalah beberapa sifat fisika dari tembaga. Sini titik leburnya 1357,8 dan seterusnya. Nah, tembaga ini merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Ya, hampir semuanya ya lebih tahan terhadap korosi untuk logam golongan 1B ini. Nah, tembaga tidak bereaksi dengan air ya, tapi bereaksi secara lambat ya, dengan oksigen. Dengan oksigen. Membentuk apa? Membentuk a layer of brown black copper oxide. Tidak seperti apa namanya ini karat. Ya. Kalau besi itu kan biasanya berkarat ya, kalau terekspos udara yang lembab. Udara yang lembab. Tapi kalau tembaga ini dia apa? Bisa teroksidasi ya, tapi secara lambat. Membentuk apa? Membentuk tarnish. Jadi a layer of brown black copper oxide. Ini adalah tarnish. Nah, pada kondisi suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga satu oksida CuO2O yang berwarna merah. Nah, untuk aplikasinya, tembaga ini digunakan untuk kabel dan kawat. Ya. Untuk beragam peralatan elektronik. Karena konduktivitas listriknya, ya, kekuatannya, ya, kemudian mudah ditempa, resisten terhadap korosi, low thermal expansion, ya, konduktivitas thermal yang tinggi, maka ini dengan karakter seperti ini bisa digunakan sebagai electrical equipment. Nah, tembaga ini bisa dibentuk menjadi kawat yang sangat kecil dan sangat panjang. Nah, pada tahun 1908 sampai 1992 ini, tembaga ini juga digunakan sebagai uang koin di Amerika. Ini mengandung 95% tembaga. 5%-nya adalah logam lain campurannya ya. Nah, selain dia itu mudah untuk ditempa ya, tembaga ini ya, seperti yang saya bilang tadi adalah konduktor panas yang baik. Jadi bagus digunakan sebagai peralatan memasak. Karena kalau dipakai maka cepat panas ya. Tapi ini saya kira ini adanya zaman dulu ya. Kalau sekarang hanya orang-orang tertentu saja ya punya peralatan yang berasal dari tembaga. Nah, ini warnanya harusnya kuning urin berkilau. Nah, ini kehitaman. Ini karena apa? Terbentuk tarnish. Ya. Terbentuk tembaga oksida. Jadi dia teroksidasi secara lambat. Semua logam, unsur logam sebanyak 91 unsur logam ini warnanya perak, abu-abu atau perak, kecuali tembaga
emas, dan 2 yang lainnya yaitu cesium dan osmium. Ini warnanya khas ya. Jadi kalau tembaga warnanya kuning oranye, sedangkan yang 91 logam yang lainnya itu abu-abu atau silver. Tarnish over time. Jadi semakin lama maka akan terbentuk tarnish. Nah, di peralatan elektronik ini juga mengandung tembaga sebagai device elektronik. Nah, sekarang adalah perak. Perak ini, nah ini ya warnanya perak. Nah, ini biasanya ditemukan baik sebagai logam bebas ataupun sebagai alloy dengan emas atau logam lain. Nah, ada juga pada mineral argentit atau chlorargyrit. Ya. Lambangnya ini berasal dari bahasa Latin argentum. Ini adalah beberapa sifat fisika dari perak. Ya. Lunak, warnanya putih berkilau, ya. Konduktivitas listrik yang bagus, konduktivitas termal yang bagus, kemudian penghantar listrik yang bagus ini adalah jauh lebih baik dibandingkan tembaga. Jadi kalau tembaga urutan kedua setelah perak ya. Tapi kok kenapa kebanyakan peralatan listrik itu dibuat dari tembaga? Ini karena tembaga ini lebih murah ya dibandingkan dengan perak. Jadi sebenarnya kalau digunakan bagusan perak, hambatan jenis perak jauh lebih kecil dibandingkan tembaga. Jadi kalau hambatan jenisnya lebih kecil, berarti semakin bagus dia sebagai konduktor. Ya. Kemudian tahan korosi, mudah ditempa. Logam yang tidak reaktif dan tidak teroksidasi oleh oksigen di udara. Perak murni memiliki konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistensi kontak yang sangat kecil. Stabil di udara murni dan air, tapi langsung ternoda ketika diekspos oleh ozon, hidrogen sulfida, atau udara yang mengandung belerang. Nah, aplikasinya ya hampir sama dengan perak, ya dengan tembaga, yaitu digunakan sebagai perabotan dan juga perhiasan. Nah, untuk perabotan dan perhiasan ini biasanya mengandung perak sebanyak 92,5%. Sisanya ya bisa logam lain, ya, tembaga, emas atau logam yang lain. Nah, kemudian kegunaan berikutnya adalah pada bidang fotografi. Persenyawaan perak yaitu AGBR dan AGI ini digunakan untuk membuat film foto dan kertas foto karena mudah diuraikan oleh cahaya. Kemudian digunakan sebagai campuran logam pengganti gigi untuk kotak listrik, untuk baterai. Nah, kemudian digunakan juga untuk melapisi kaca. Ya. Kenapa kaca itu bisa digunakan sebagai cermin? Ya, digunakan untuk bercermin karena satu lapisnya, satu sisinya itu ada lapisan senyawa peraknya. Ya. Jadi nanti kalau kalian praktikum anorganik, nanti akan membuat cermin perak. Nah, gimana caranya? Nanti ada di praktikum anorganik. Pembuatan cermin perak itu nanti dilakukan kalau sudah tidak dilakukan praktikum secara daring ya. Jadi kalau pas daring itu di skip, karena kalau pas daring ini praktikan hanya diberikan videonya dibuat oleh asisten. Jadi yang melakukan praktikum adalah asisten. Nah, pembuatan cermin perak ini terkadang kendalanya yaitu
kadang jadi, kadang tidak jadi cermin peraknya. Jadi ketika daring seperti ini di skip ya. Mudah-mudahan nanti kalian praktikumnya sudah secara offline. Jadi bisa praktikum membuat cermin perak. Kemudian perak ini juga digunakan sebagai mata uang, medali, perhiasan, kemudian berbagai kerajinan. Digunakan juga sebagai industri penyembuhan atau electroplating. Ya, karena apa? Karena tidak mudah teroksidasi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah emas. Warnanya seperti ini. Nah, ini adalah ya termasuk kurang reaktif ya. Kurang reaktif. Kemudian bisa terdapat pada bebatuan ya. Kemudian terdeposit atau ada pada alluvial deposit. Kadang juga sebagai free element atau logam bebas. Jadi logam bebas itu tidak berikatan dengan logam lain. Jadi makanya bisa dipisahkan dengan cara apa tadi? Panning, dengan metode panning. Kemudian, nah kadang-kadang juga terdapat sebagai alloy, ya, alloy bersama tembaga ataupun palladium. Nah, emas ini tahan terhadap asam. Tahan terhadap asam tapi bisa larut di air raja atau aqua regia. Kemudian logam emas ini juga larut di dalam larutan alkali sianida atau basa sianida. Kemudian emas ini tidak terpengaruh ya, oleh oksigen, ya, tidak bereaksi dengan ozon. Kemudian ini merupakan unsur yang mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik ya, sama seperti tembaga dan perak. Nah, warna kuning yang sangat menarik, lihat mudah ditempa, menjadi lembaran yang sangat tipis dan dapat ditarik menjadi kawat dengan diameter yang sangat kecil. Kemudian karena sifatnya yang tidak reaktif ya, sangat tidak reaktif dan warna yang menarik, maka emas ini banyak digunakan sebagai perhiasan. Kemudian untuk pembuatan gigi palsu, pembuatan reaktor industri kimia yang tahan korosi. Jadi kalau industri kimia yang banyak menggunakan bahan-bahan yang berupa asam, ya, jadi untuk supaya reaktornya itu tahan korosi, maka reaktornya itu ya campuran logamnya yang untuk membuat reaktor itu adalah emas, ya, 30%-nya adalah palladium. Nah, misalnya pada industri rayon. Ini adalah beberapa sifat fisika dari emas. Nah, emas dikatakan sangat tidak reaktif karena pada kondisi biasa tidak bereaksi dengan sebagian besar pereaksi dan unsur-unsur lain. Asam sulfat pekat, asam klorida, oksigen, nitrogen, halogen, selenium, karbon, dan hidrogen. Ini ya, pada suhu kamar ini tidak bereaksi dengan emas. Nah, kegunaan yang lain yaitu sebagai mata uang, sebagai perhiasan. Karena emas murni ini terlalu lunak ya, makanya biasanya kalau perhiasan yang dari emas itu kan mudah penyok ya, mudah berubah bentuk karena sifat emas ini adalah lunak. Nah, untuk supaya tidak terlalu lunak, ini biasanya dicampur dengan logam lain. Misalnya tembaga, perak, atau logam lain. Ya, misalkan yang namanya emas kuning itu adalah campuran antara emas dan tembaga. Kemudian emas putih ini campuran antara emas
dan palladium, nikel atau seng. Jadi lebih tidak lunak. Kemudian ini adalah beberapa reaksi golongan 1B ya, dengan asam dan basa. Ini kita lihat kelarutannya. Karena potensial elektroda standarnya positif ya, baik tembaga, perak maupun emas ini ya, potensial elektroda standar. Sehingga ketiga ini ya, tidak larut pada HCl. Tapi larut pada asam sulfat. Hot concentrated sulfuric acid, asam sulfat yang panas, kemudian pekat, ya, ini bisa melarutkan tembaga dan perak, ya, tapi tidak bisa melarutkan emas. Nah, ini adalah reaksinya, dia bisa teroksidasi, ya, tembaga dan perak ini bisa teroksidasi di dalam pelarut asam sulfat. Kemudian dengan asam nitrat, ya, medium concentrate 8M, ini bisa melarutkan tembaga dan perak, tetapi tidak bisa melarutkan emas. Kemudian di aqua regia atau air raja, ya, air raja ini bisa melarutkan emas maupun perak, tapi tidak bisa melarutkan tembaga. Emas maupun tembaga, tapi tidak bisa melarutkan perak. Ya. Air raja ini campuran HCl dan HNO3. Nah, ini adalah reaksinya. Kemudian baik perak maupun emas ini tahan terhadap basa, ya, terhadap alkali. Sedangkan kalau tembaga ini larut ya di dalam alkali, ya, dengan kehadiran oksigen. Tapi larut di dalam amonium, ya, larutan amonia pekat, ya, dengan kehadiran oksigen. Ya, ini adalah reaksinya. Kemudian dengan alkali sianida, ya, dan kehadiran oksigen, ketiga logam ini bisa terlarut. Nah, itu adalah beberapa sifat, karakter, kelimpahan dari logam-logam golongan tembaga atau golongan 1B atau golongan Greenwich metal. Ya, kita lanjutkan diskusinya di e-learning jika ada pertanyaan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.